Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran ekonomi pada bab atau topik mengenai pengantar konsep dasar ekonomi. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai sistem-sistem ekonomi. Apa yang disebut sebagai sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasikan seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi atau organisasi ekonomi dalam suatu negara atau suatu wilayah. Aktivitas-aktivitas ekonomi itu meliputi kegiatan-kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang. Kegiatan-kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi tersebut dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi atau mereka yang melakukan tindakan-tindakan ekonomi berupa konsumsi, produksi, dan distribusi tersebut terdiri dari satu, rumah tangga konsumen, yaitu rumah tangga yang melakukan konsumsi dan menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Kemudian yang kedua, pelaku ekonomi adalah dalam bentuk perusahaan atau yang sering juga disebut sebagai rumah tangga produsen. Mereka melakukan kegiatan produksi yang mengubah input yang berupa bahan baku menjadi bahan jadi yang siap didistribusikan dan dikonsumsi. Pelaku ekonomi berupa perusahaan ini juga merupakan pengguna dari faktor produksi. Kemudian yang ketiga adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan modal. Dalam kesempatan lalu kita sudah membahas bahwa ada 5 faktor produksi: man, money, material, method, dan machine. Nah, lembaga keuangan ini mengumpulkan dan menyalurkan faktor produksi yang bernama money atau modal, ya. Modal dalam bentuk uang. Kemudian yang keempat, pemerintah yang berfungsi sebagai regulator yang mengatur kegiatan para pelaku ekonomi agar mereka berfungsi secara optimal melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah melalui penerimaan dan pengeluaran pemerintah berupa pengenaan pajak maupun belanja pemerintah. Jadi pemerintah itu mendapatkan pendapatan dari pajak dengan memajaki rakyat dan mengeluarkan kembali hasil dari penerimaan pajak itu menjadi belanja pemerintah yang kemudian disalurkan ke dalam sektor-sektor ekonomi. Dan pemerintah juga berfungsi untuk menjalankan kebijakan moneter yang mengatur mengenai suku bunga, inflasi, jumlah uang yang beredar, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, pelaku ekonomi adalah dunia internasional yang melakukan kegiatan ekspor dan impor barang-barang dari negara tersebut kepada negara kita, atau juga melakukan investasi ke dalam negara kita berupa investasi asing atau penanaman modal asing, PMA. Jadi ini adalah 5 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, kemudian rumah tangga produsen atau perusahaan, lembaga keuangan, pemerintah, dan dunia internasional. Kelima para pelaku ekonomi tadi melakukan tindakan-tindakan ekonomi yang berupa konsumsi, produksi, maupun distribusi dalam sebuah sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi adalah keseluruhan dari para pelaku ekonomi beserta dengan tindakan ekonomi yang mereka lakukan. Ada 4 sistem ekonomi di dunia ini. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional,
Yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal atau ekonomi pasar atau ekonomi kapitalis. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional. Ini adalah sistem ekonomi yang paling dasar, yang memiliki ciri-ciri bahwa teknik produksinya dipelajari secara turun-temurun dan masih bersifat sederhana, dengan hanya menggunakan sedikit modal dan pertukarannya dilakukan dengan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang, belum menggunakan medium uang sebagai alat tukar. Di dalam sistem ini juga belum mengenal pembagian kerja, masih terikat tradisi, dan tanah merupakan tumpuan dari kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Ini adalah sistem ekonomi tradisional ya yang kita kenal. Jadi dalam sistem ini setiap rumah tangga itu memproduksi keperluannya sendiri. Mereka bertani, kemudian mungkin memelihara ikan, memelihara ayam. Jadi kalau mau makan tinggal mengambil dari kebun, kalau butuh lauk tinggal mengambil dari kandang atau dari kolam. Kalau mau membutuhkan perabotan, mereka tinggal membuat sendiri dengan alat-alat sederhana, membuat lemari sendiri, membuat kursi sendiri, membuat perabotan-perabotan yang lain sendiri. Nah, ketika mereka membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dibuat sendiri atau tidak tersedia bahan-bahannya untuk dibuat sendiri, maka mereka melakukan perdagangan dengan tetangganya, dengan tetangga-tetangga terdekatnya melalui pertukaran. Jadi misalnya dia butuh peralatan masak, ya seperti wajan atau panci yang dia tidak bisa bikin sendiri, maka dia akan menukarkan panci itu untuk membeli panci itu dengan menukarkannya dengan hasil kebun yang dia miliki atau dengan hasil ternak yang dia miliki. Dan dalam masyarakat ini berarti tidak ada pembagian kerja. Setiap orang adalah menjadi petani, menjadi tukang, menjadi peladang ya. Dan karena memang sistemnya masih sederhana, tidak membutuhkan banyak modal, dan kegiatan produksi biasanya dipelajari secara turun-temurun. Jadi anak belajar dari bapaknya, dari ibunya bagaimana bekerja untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah tidak ada persaingan yang tidak sehat. Hubungan antar individu sangat erat karena masing-masing memerlukan tetangganya untuk saling melindungi, saling memenuhi kebutuhan. Jadi tetangga kanan kiri itu menyediakan barang-barang, kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, sementara kita juga menyediakan barang-barang keperluan bagi tetangga-tetangga kita. Sehingga hubungan antar individu sangat erat, masyarakat sangat aman, karena tidak ada beban yang berat yang harus dipikul, tidak stres, tidak ada persaingan yang ketat, sehingga kehidupan terasa sangat nyaman karena tidak ada beban yang berat, ya, tidak stres. Dan dalam masyarakat itu, dalam sistem ekonomi tradisional, tidak ada individualistis atau sedikit adanya individualisme. Jadi iklim kekeluargaan, kekerabatan itu sangat erat. Kekurangan dari sistem ekonomi tradisional adalah teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitasnya rendah. Ya karena semuanya menggunakan alat-alat sederhana secara manual, maka produktivitasnya rendah. Juga karena tidak ada spesialisasi, sehingga juga tidak ada efektivitas dan efisiensi yang diraih dari pembagian kerja. Kalau dalam pembagian kerja ada spesialisasi sehingga setiap orang yang melakukan pekerjaan spesialis akan makin lama akan makin efisien, akan makin bagus dalam memproduksi barang.
Tapi kalau kita generalis, dalam masyarakat tradisional itu generalis, semua orang mengerjakan banyak hal, maka tidak timbul efektivitas dan produktivitas dari pembagian kerja, sehingga mutu hasil produksi pun masih rendah. Dan pada saat ini hampir dikatakan tidak ada lagi sistem ekonomi tradisional, kecuali ada pada beberapa suku pedalaman, ya, misalnya seperti di suku Baduy Dalam atau suku pedalaman di Papua yang belum mengenal peradaban yang lebih maju atau menolak untuk berubah mengikuti peradaban yang lebih maju. Mereka tetap menggunakan gaya hidup tradisional dengan menerapkan sistem ekonomi tradisional. Sistem yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi sentralistik. Ini pada umumnya diterapkan pada negara-negara komunis atau negara sosialis. Negara komunis itu pun juga banyak yang kemudian tidak lagi menggunakan sistem ekonomi komando, tetapi ada beberapa negara komunis yang masih menggunakan sistem ekonomi komando, misalnya di Kuba atau di Korea Utara yang masih menggunakan sistem ekonomi komando. Kalau di Cina memang politiknya masih komunis, jadi sistem politiknya masih komunis, tapi sistem ekonominya sudah ekonomi pasar. Di Rusia juga demikian. Rusia yang merupakan negara ex-Soviet tidak lagi menggunakan sistem ekonomi komando, tapi sudah menggunakan ekonomi pasar. Nanti kita bahas apa itu ekonomi pasar. Pada sistem ekonomi komando ini atau ekonomi sentralistik ini memiliki ciri-ciri bahwa semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Jadi semua alat-alat sumber daya ekonomi sepenuhnya dimiliki oleh negara. Tidak ada hak milik perorangan. Jadi sifatnya penduduk atau warga negara itu hanya dipinjami oleh negara. Kepemilikan sepenuhnya masih berada pada negara. Tidak ada hak milik individu atau perorangan. Sehingga individu atau kelompok itu tidak dapat berusaha dengan bebas dalam perekonomian karena sudah diatur oleh pemerintah. Pemerintah merencanakan misalnya kebutuhan barang apa yang harus diproduksi, berapa banyak, bagaimana memproduksinya, dan bagaimana mendistribusikannya untuk kemakmuran sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada yang namanya central planning atau perencanaan terpusat yang ada pada negara, dan semua dilaksanakan oleh badan-badan usaha milik negara. Jadi tidak ada badan usaha milik swasta, yang ada adalah badan usaha milik negara atau perusahaan-perusahaan yang dikelola atau dikontrol oleh negara. Kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah lebih mudah untuk mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah-masalah ekonomi lainnya karena semuanya sudah diatur oleh satu komando. Perencanaannya terstruktur, sistematis, dari pusat sampai ke daerah. Dari yang besar sampai yang kecil, semuanya sudah dipikirkan bersama-sama, kemudian dilaksanakan secara terpusat, secara satu komando. Sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar, pemerintah dapat turut campur dalam pembentukan harga, jadi ketika harga terlalu tinggi, pemerintah mengatur bagaimana supaya harganya turun. Ketika harga barang terlalu rendah, pemerintah juga mengatur bagaimana agar harganya tinggi atau menguntungkan bagi produsen. Dan dalam kondisi ekonomi yang terpusat seperti ini, tidak ada atau sedikit sekali ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Karena semua digaji oleh negara atau produksi-produksinya barang itu dibeli oleh negara untuk kemudian juga disalurkan oleh negara, sehingga tidak ada akumulasi satu orang yang sangat kaya atau sedikit orang menguasai sebagian besar ekonomi, karena ekonomi dikuasai oleh negara bukan oleh perorangan.
sehingga ekonomi relatif stabil. Kekurangan dari ekonomi komando adalah tidak adanya inisiatif dan kreativitas individu. Karena individu tidak memiliki hak kepemilikan atas faktor produksi, atas tanah misalnya, maka tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, tidak ada insentif lah. Setidaknya tidak ada insentif atau dorongan untuk melakukan inovasi sehingga menghasilkan lebih dari yang lain. Jadi dorongan untuk maju agak kurang. Kemudian sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Monopolinya tentu oleh negara ya. Jadi monopoli oleh negara itu kadang-kadang merugikan masyarakat. Karena kemudian bisa jadi oknum-oknum yang menjadi penyelenggara negara itu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Kemudian masyarakat tidak memiliki kebebasan berusaha karena semuanya diatur oleh negara, dan keberhasilan dari sistem ini sangat tergantung dari kualitas pemerintahannya. Kalau kualitas pemerintahannya buruk, maka sistem ekonominya akan buruk. Kalau kualitas pemerintahnya baik, maka sistem ekonominya akan baik. Jadi sangat tergantung pada birokrasi dan sistem yang diberlakukan oleh pemerintah, termasuk para pelaku, para pegawai-pegawai yang ada di pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal, atau bisa disebut juga sebagai sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi ini, setiap orang bebas untuk memiliki barang, termasuk barang modal. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Jadi ada kebebasan untuk memiliki barang-barang. Kemudian aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. Jadi para pelaku ekonomi berlomba-lomba untuk memperoleh laba. Dan pelakunya adalah oleh masyarakat. Sementara pemerintah perannya sangat dibatasi. Jadi kalau memang pemerintah tidak perlu intervensi atau ikut serta dalam proses, pemerintah tidak ikut campur dalam mekanisme pasar. Karena harga-harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Harga akan tinggi kalau permintaan lebih besar daripada penawarannya. Harga akan rendah kalau permintaan lebih rendah daripada penawarannya. Dan persaingan dilakukan secara bebas, sehingga siapa yang efisien akan terus berlanjut, siapa yang tidak efisien akan bangkrut, dan kemudian digantikan oleh mereka yang bisa lebih efisien, lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan dalam ekonomi yang disebut sebagai ekonomi kapitalis ini, peranan modal sangat vital, karena akumulasi modal itulah yang bisa menciptakan sebuah organisasi yang bisa memproduksi barang dengan efisien dan produktif. Kelebihan ekonomi pasar atau ekonomi liberal atau ekonomi kapitalis adalah menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Jadi karena masyarakat memiliki insentif ya, memiliki dorongan untuk berkreasi, karena kalau mereka kreatif, mereka bisa memenangkan persaingan dan bisa menghasilkan laba yang besar sehingga memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Apabila mereka tidak kreatif, maka mereka akan kalah persaingan dan tertinggal dalam tingkat kemakmuran atau jumlah laba atau pendapatan yang dihasilkan. Sehingga kemudian individu-individu itu memiliki kreativitas dan memiliki inisiatif karena memang diberikan kebebasan untuk memiliki sumber-sumber produksi. Ada persaingan untuk maju. Ya tadi ya, siapa yang unggul dalam persaingan maka dia akan maju dan bisa menghasilkan kekayaan lebih dari yang lain. Sementara kalau yang tidak
kreatif, tidak inovatif, kemudian gagal dalam persaingan, maka bisa kemudian tertinggal dalam akumulasi kekayaan. Dan barang yang dihasilkan kemudian menjadi bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu akan ditinggalkan oleh pasar, akan tidak laku di pasar. Sehingga tercipta juga efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Karena setiap tindakan ekonomi yang didasarkan atas motif mencari laba itu berlomba-lomba untuk menjadi yang paling efisien dan paling efektif. Nah, kelemahan dari atau kekurangan dari sistem ekonomi pasar adalah sulitnya untuk melakukan pemerataan pendapatan. Jadi akan terjadi perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, bahkan pada derajat yang sangat timpang. Bisa jadi orang yang kemudian unggul dalam persaingan bisa mengakumulasi modal yang besar, lama-lama kemudian modalnya bertambah, sehingga kekayaannya makin bertambah, dan semakin kaya semakin mudah untuk menjadi lebih kaya, karena memiliki modal-modal yang besar yang bisa mengalahkan orang lain dalam persaingan. Sementara bagi yang kalah dalam persaingan, yang miskin bisa semakin miskin karena kemudian kesulitan untuk mendapatkan modal, kemudian bahkan mungkin terjadi yang namanya eksploitasi ya. Jadi buruh kemudian dieksploitasi oleh pemilik modal, karena pemilik modal menggunakan prinsip ekonomi di mana dia bisa mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Karena dengan itu maka dia kemudian bisa bersaing dengan para pesaingnya. Tapi yang terjadi adalah kemudian menjadi eksploitasi, di mana kaum buruh upahnya kemudian ditekan sehingga menjadi semakin miskin atau tetap miskin. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap miskin atau semakin miskin. Dan kemudian timbul juga monopoli-monopoli oleh para pemegang modal yang besar, atau bahkan kalau ada beberapa orang yang melakukan monopoli maka disebut sebagai oligopoli yang merugikan masyarakat. Dan karena ekonomi diserahkan oleh pasar, maka sering terjadi gejolak pasar ya, atau kesalahan alokasi sumber daya dalam pasar ya. Jadi karena memang mekanisme pasar ya, kadang-kadang ketika suatu barang menguntungkan, maka kemudian banyak orang yang memproduksi, sehingga kemudian terjadi kelebihan alokasi pasar ya. Atau karena tidak menguntungkan kemudian ditinggal oleh para pelaku, kemudian maka terjadi kekurangan pasokan di dalam pasar itu. Sehingga gejolaknya kemudian akan sering terjadi ketika terjadi misalokasi dalam sumber daya di pasar, karena memang tidak ada yang mengatur. Yang mengatur adalah invisible hand atau tangan yang tidak terlihat, yaitu tangan yang menciptakan keseimbangan pasar, keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kemudian dalam sistem yang keempat, yaitu sistem ekonomi campuran, ini adalah sistem yang berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari ekonomi pasar dan ekonomi komando. Jadi mengambil yang terbaik dari dua-duanya sambil mengurangi yang efek buruk dari yang keduanya. Jadi merupakan gabungan antara sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando. Jadi barang modal dan sumber daya yang vital yang diperlukan oleh penduduk itu dikuasai oleh pemerintah. Sementara barang-barang yang tidak bersifat vital diserahkan kepada swasta. Pemerintah melakukan intervensi atau campur tangan dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur pasar, sehingga pasar bisa lebih efisien melalui mekanisme kebijakan fiskal dan moneter dan pengawasan. Apabila ada pelaku-pelaku ekonomi yang menyalahi
aturan pasar atau membuat persaingan tidak sehat, maka pemerintah campur tangan untuk melakukan koreksi. Jadi peran pemerintah dan peran swasta dalam ekonomi campuran berimbang ya. Jadi ada sektor-sektor dan peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah, ada sektor-sektor dan peran-peran yang dilakukan oleh swasta. Kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah ada peran ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang terpisah secara jelas. Kemudian fluktuasi harga dapat lebih terkendali, hak milik perorangan tetap diakui, dan ketimpangan pendapatan dapat dikurangi. Kurangannya adalah apabila kemudian terjadi terlalu berat campur tangan pemerintah sehingga mendekati ekonomi komando yang disebut sebagai etatisme karena pemerintah terlalu dominan sehingga sistem ekonomi pasar terganggu oleh intervensi pemerintah yang terlalu dominan. Kalau kemudian peran pemerintah terlalu sedikit dan swasta menjadi lebih dominan, maka kemudian banyak timbul monopoli yang dilakukan oleh swasta. Jadi kekurangannya adalah apabila tidak seimbang, ya, di mana pemerintah terlalu dominan atau swasta terlalu dominan sehingga ekonomi campuran ini lebih mendekati ekonomi kapitalis atau lebih mendekati ekonomi komando. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai sistem ekonomi. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan mengenai sistem ekonomi yang ada dalam suatu perekonomian. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang kedua adalah sistem ekonomi komando, yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis, yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Nanti akan kita lanjutkan pada topik-topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.